Halo Bu, terima kasih sudah mau ngobrol sama saya hari ini. Jadi saya ini sedang membutuhkan informasi dari orang yang sudah bekerja untuk tugas sekolah saya. Dan saya senang sekali bisa dapat kesempatan ngobrol langsung sama Ibu nih sekarang. Nanti pertanyaan kita santai aja ya, kita sharing-sharing aja. Nah sebelumnya perkenalkan nama saya Nabila Salsabila dari SMA 1 Karawang. Sebelumnya maaf, nama Ibu siapa, umur berapa, dan apa latar belakang pekerjaannya? Pekerjaannya, latar belakang pendidikannya. Santai. Tenang aja, tenang. Kalau nama saya Umi Fairunisa, tapi biasa dipanggil Anis. Terus untuk usia 34 tahun dan untuk latar belakang pendidikan lulusan S1 akuntansi. Nah baik, sebelum memulai ini saya penasaran nih, sekarang Ibu bekerjanya di bidang apa, dan kalau boleh tahu udah berapa lama sih ngejalaninnya? Oke, kalau untuk saat ini saya kerja di Multi Finance. Dan lama bekerjanya itu kurang lebih sekitar 5 tahun lah ya. Lumayan sih. Oke, lumayan cukup lama ya. Udah ada pengalaman ya Bu berarti ya. Nah, terus kalau mengingat waktu-waktu nih sebelum bekerja, kira-kira apa sih yang pertama kali Ibu siapkan? Apakah lebih ke skill, dokumen kayak CV, pengalaman, atau mental dulu? Mana yang lebih penting? Pasti kalau kita mau nyari kerjaan ya, yang kita harus siapkan itu pertama CV. Oke. Kalau mental sih kayaknya berdasarkan dari pengalaman kerja sebelumnya itu udah bisa bukan maju ya, maksudnya udah siap menghadapi karena kita sebelumnya udah punya skill pengalaman kerja yang sebelumnya gitu. Jadi untuk mental sih biasanya lebih ke kesiapan diri aja gitu. Memulai pekerjaannya Bu. Iya. Nah, baik, terima kasih. Lalu, apakah dulu Ibu sudah punya bayangan nih ingin bekerja di bidang ini, atau awalnya coba-coba dulu secara random baru dia cocok? Enggak sih, kalau bayangan orang pasti pengennya kerja di perusahaan yang lebih besar gitu, yang mungkin posisinya lebih enak atau gimana. Tapi kan yang namanya saat ini kita awalnya sih coba-coba karena yang lainnya sebelumnya untuk basic itu pengalaman kerja admin gitu. Nah untuk di finance ini kebetulan saya marketing dan ini baru pengalaman pertama nih gitu. Bagus dong ya. Langsung ke situ. Iya, dan kebetulan cocok gitu. Jadi sampai sekarang. Alhamdulillah, bagus. Nah, lalu kemudian proses mencari kerja kan biasanya penuh cerita ya Bu, penuh tantangan karena zaman sekarang kan masih susah nih, banyak syarat-syaratnya. Nah, lalu apa tantangan terbesar Ibu waktu mau mencari kerja? Untuk tantangan kerja sih lebih ke karena banyaknya kandidat lain, pelamar lain yang juga membutuhkan pekerjaan yang sama gitu. Jadi kita harus bersaing sama banyak orang nih, perekrut yang lain gitu, sama pelamar yang lain gitu. Jadi otomatis kita juga harus ngasah skill kita gitu kan, secara secara tidak langsung. Jadi kita harus punya nilai jual biar si perusahaan tuh tertarik buat rekrut kita. Bersaing secara sehat ya Bu. Betul. Nah, lalu pernah nggak sih Ibu sampai kepikiran mau berhenti mencoba atau ngerasa nggak percaya diri pas ngejalanin pekerjaan yang Ibu kerjain ini? Pernah, karena kan awal-awal tuh pasti berat, karena dari kerjaan sebelumnya basicnya beda nih, yang tadinya admin jadi di marketing, yang tadinya di kantor kita jadi di lapangan. Iya, langsung ya Bu. Jadi secara pengalaman kerja di bidang itu kan kita belum ada nih, tapi seiring berjalannya waktu kita sambil belajar, kita sambil cari tahu sama teman-teman yang lain gitu, sama atasan, dan mungkin cari referensi gitu, gimana sih caranya meningkatkan skill komunikasi dan juga pemasaran yang baik gitu. Baik. Lalu kemudian kalau boleh berbagi, bagaimana akhirnya Ibu bisa melewati tantangan itu? Apakah ada strategi, cara lain, atau mungkin dukungan dari orang tertentu? Caranya bertahan. Ya, caranya bertahan dari struggle yang ada gitu. Bertahan, gimana ya? Berat sekali sih memang yang jalaninnya. Cuman ya
karena memang tuntutan hidup, kebutuhan Iya, hidup, betul. jadi kita harus ya sebisa mungkin dijalani gitu dengan menghadapi segala rintangan yang ada gitu. Betul, pasti hidup itu pasti banyak rintangan ya Bu. Pasti. Nah, baik. Sekarang setelah bekerja, sistem upah yang Ibu terima itu seperti apa sistem gajinya? Apakah berupa gaji pokok saja atau ada tunjangan, bonus atau insentif tertentu? Oke, kalau untuk gaji, selain ada gaji pokok, Ya. kita juga ada yang namanya insentif. Ada ya Bu berarti. Ada insentif itu biasanya kalau kita capai target, ada insentif tambahan. Dan Baik. untuk tunjangan, paling ada tunjangan komunikasi dan pemeliharaan kendaraan aja gitu. Paling sama apa ya? Ya fasilitas kita pakainya BPJS dan asuransi gitu. Dikasih dari perusahaannya Bu? Iya. Oh, bagus dong ya rasa perusahaannya. Nah, menurut Ibu sendiri, upah itu hanya sekadar kebutuhan finansial atau juga punya makna lain, misalnya sebagai bentuk penghargaan, motivasi, atau kepastian masa depan? Sebenarnya semuanya juga Masuk ya? masuk ya ke situ. Betul. Untuk masa depan juga kita harus ada saving juga, terus untuk apa tadi, bertahan hidup Iya, ya. bertahan hidup. Bertahan hidup juga kan, biaya kebutuhan sehari-hari juga lumayan Iya, sekarang, karena betul. untuk biaya transport dan segala macam, karena kan di lapangan juga kita perlu biaya gitu, dan kita juga harus mengentertain orang-orang yang apa ya, berkecimpung di lapangan, jadi kayak saling simbiosis mutualisme lah gitu. Baik. Bagus sekali Ibu responnya. Nah, lalu dalam dunia kerja, kemampuan kan sering harus terus berkembang ya Bu. Betul. Ibu sendiri biasanya meningkatkan kompetensinya ini lewat apa? Apakah kursus, pengalaman kerja langsung, belajar mandiri, atau pelatihan dari perusahaan? Semuanya ada kecuali kursus ya. Oke, jadi udah dicobain semua kecuali kursus ya. Karena ya apa ya, kalau udah kerja berarti biasanya otodidak sih gitu. Oh, baik. Jadi pelatihan dari perusahaan juga ada gitu kan. Terus ya berdasarkan pengalaman di lapangan juga ada gitu. Kalau kursus sih enggak ya, karena itu semuanya berjalan begitu saja. Jadi let it flow ya. Iya. Baik. Kemudian apakah dari perusahaan ini ada fasilitas pengembangan diri seperti training, workshop, atau pelatihan? Dan menurut Ibu ini tuh worth it atau enggak gitu? Ada, biasanya ada. Cuman biasanya perusahaan juga punya kriteria untuk kandidatnya masing-masing. kandidatnya yang bisa masuk untuk ke step selanjutnya gitu, kayak training dan segala macamnya. Jadi berdasarkan penilaian kinerja karyawannya gitu. Kalau si karyawannya itu bagus, ya mereka perusahaan juga pasti nggak tutup mata. Mereka juga Betul. pasti melihat kemampuan karyawan itu dan diasah lagi. Baik. Gitu. Pasti selalu ada kemajuan ya. Iya. Nah, terus menurut Ibu ini apakah pemerintah ini cukup membantu berpartisipasi buat para pekerja dalam dalam meningkatkan keterampilan, atau masih perlu banyak perbaikan dari pemerintah? Kalau dari pemerintah sih paling untuk lapangan pekerjaan ya. Iya. Karena kan emang sekarang susah nih orang yang kerja gitu. Pasti ya setiap tahun banyaknya lulusan baru gitu kan. Mereka juga belum ada pengalaman, dan pasti di lapangan pekerjaan juga pasti dibutuhkan untuk lebih banyak lagi. Betul. Gitu. Jadi tantangannya paling lapangan kerja ya Bu. Nah, baik. Nah, yang terakhir, kalau ada orang nih yang sedang berusaha mencari pekerjaan sekarang dan mungkin sedang merasa sulit karena sekarang emang banyak persyaratan yang nggak masuk akal ya Bu. Pesan apa yang kira-kira ingin Ibu sampaikan kepada orang-orang yang sedang mencari kerja? Oke, paling tetap semangat. Semangat dan tidak menyerah gitu ya. Tetap semangat, atau mungkin kalau misalnya kita nyari kerja masih belum dapet nih gitu, kita bisa asah kemampuan yang lain. Betul. Atau mungkin kita bisa usaha yang lain, entah itu kita berjualan atau apa, karena kan menghasilkan uang itu nggak cuma dari pekerjaan tetap ya. Iya. Gitu. Karena sekarang juga banyak influencer, banyak youtuber, Banyak saingan juga. Iya, betul. Jadi sebenarnya kita juga bisa menciptakan lapangan kerja sendiri untuk diri kita sendiri gitu, tergantung gimana orang itunya gitu. Malah situ aku cut dulu aja ini. Nah, terima kasih banyak Ibu untuk waktu dan cerita
setelah kita sharing-sharing, saya mendapatkan banyak sekali cerita pengalaman ibu yang bakal membantu saya di suatu hari nanti. Amin. Jawaban ibu sangat membantu dan memberikan gambaran nyata ya tentang proses bekerja dan tantangannya. Semoga pengalaman ini bisa bermanfaat bagi banyak orang, khususnya yang sedang mempersiapkan diri untuk masuk ke dunia kerja. Semoga ibu selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki dan semakin sukses ke depannya. Amin ya Terima kasih ya Allah. ibu. Iya, sama-sama. Baik, selamat malam Bapak. Makasih ya Bapak sudah mau luangin waktu buat ngobrol sama saya. Saya pengen minta pandangan Bapak dan pengalaman Bapak tentang proses mencari kerja. Tapi santai aja, anggap kayak ngobrol biasa. Bukan wawancara yang serius banget. Karena semua yang Bapak jawab nanti nggak ada yang salah kok. Karena saya cuma mau tahu realita dan pengalaman dari sudut pandang Bapak. Nah sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Salsabila dari SMA N1 Karawang. Lalu sebelumnya maaf, nama Bapak siapa, umurnya berapa, dan latar belakang pendidikannya apa? Nama saya Muhammad Irianto. Terus umur saya 38 tahun dan background saya diploma 3 manajemen informatika. Baik, terima kasih. Lalu sekarang Bapak sedang dalam proses mencari kerja. Sudah berapa lama Bapak nyari kerja, dan apakah Bapak sudah sempat apply ke banyak tempat? Dari 2023 sampai sekarang itu sudah apply dan sudah interview dan sudah tes. Baik, sekitar 2 tahun ya Pak. Lalu menurut Bapak sendiri, apa sih yang bikin cari kerja itu terasa sulit di zaman sekarang? Apakah masalahnya tuh lebih ke persaingan, kualifikasi, pengalaman, atau lapangan kerja yang terbatas? Karena pasti teknologi dan perkembangan zaman tuh berubah ya sekarang. Bagaimana pendapat Bapak? Yang pasti sih kalau misalkan untuk hari ini itu secara kualifikasi memang diperlukan, tapi secara detail ya itu background dari si pelamar itu harus sesuai dengan apa yang dituju, itu aja sih. Lalu kemudian selama proses cari kerja nih, apa tantangan terbesar yang pernah Bapak alamin, dan bagaimana bagian paling capek bagian apa yang paling bikin capek? Apakah nunggu hasil tes atau interviewnya? Kalau untuk bagian yang itunya sih itu dari nunggu hasil ya pasti. Gitu. Terus dari mulai apply sampai dengan pemanggilan tuh nggak sebentar, tuh pasti lama. Sekitar berapa lama tuh Pak kira-kira? 1 bulan sampai 2. Lumayan ya. Nah, lalu kemudian selama ini Bapak udah coba cara apa aja buat tingkatin peluang diterimanya pekerja? Apakah Bapak juga ikut pelatihan, upgrade skill, atau coba ganti bidang kerja? Kalau untuk hari ini itu kita kan mainnya digital. Nah, secara apply itu posisi untuk digital pasti akan kayak Jobstreet, kayak yang lain-lain itu pasti. Dan hari ini kan itu cara pesaing kalau digital itu se-Nusantara pasti akan ikut di situ semua. Itu sih saingannya pasti akan banyak. Intinya digitalnya aja ya Pak. Nah, kalau kedepannya nih Bapak punya rencana apa supaya bisa dapat pekerjaan yang Bapak inginkan? Dan kalau belum keterima juga, apa langkah alternatif yang bakal Bapak ambil sebagai kayak second opsi? Kalau misalnya hari ini itu kalau bicara second opinion pasti akan ada, karena setiap hari itu kita kan perlu makan dan perlu yang lainnya. Dan hari ini itu tidak, kalau bekerja itu kan secara garis besar ya, itu memang kita dituntut untuk bekerja. Tapi second opinion hari ini ya wirausaha di sini juga pastinya kan harus benar-benar cari benar-benar penghasilan tuh cari gitu, nggak bisa diam terus gitu. Sebagai cara bertahan hidup juga ya Pak. Nah, lalu yang terakhir, kalau ada orang lain nih yang juga lagi berjuang nyari kerja, menurut Bapak apa hal yang paling penting untuk tetap dipertahankan dalam proses ini? Ada 3, itu skill, mindset, dan attitude. Udah. Skill, mindset, dan attitude. Berarti seorang kandidat yang pengen nyari kerja harus punya itu semua ya? Ya, baik.
wabarakatuh. Baik, sekian. Makasih banyak ya Bapak sudah mau cerita soal proses yang Bapak jalanin. Saya tahu nyari kerja itu bukan hal yang mudah. Jadi saya apresiasi banget, saya apresiasi sekali sharing-sharing dengan Bapak. Semoga usaha Bapak segera membuahkan hasil dan dapat pekerjaan yang cocok dan terbaik buat Bapak. Semangat terus ya Bapak. Yang penting Bapak tetap mencoba dan nggak berhenti berkembang. Terima kasih Bapak. Kesimpulan yang sudah saya dapatkan dari dua narasumber yang sudah saya wawancarai adalah yang pertama, jenis tenaga kerjanya. Tenaga kerja yang sudah saya wawancarai adalah tenaga kerja terdidik. Kenapa? Karena beliau menempuh gelar S1 untuk mendapatkan pendidikan yang bagus untuk posisi pekerjaan yang beliau inginkan. Yang kedua, sistem upah yang diterimanya adalah sistem upah satuan waktu karena beliau digaji per bulan. Lalu yang ketiga, cara tenaga kerja dan perusahaan dalam meningkatkan kompetensinya. Yang pertama, tenaga kerja dapat mengembangkan skill dan pengalaman langsung karena tenaga kerja itu membutuhkan skill yang terupdate dan pengalaman langsung yang akan dipraktekkan secara langsung di kemudian harinya juga. Kemudian peran perusahaan itu adalah menciptakan pelatihan bagi karyawannya. Jadi karyawan yang belum bisa mengupgrade skill mereka dapat dibantu oleh perusahaan. Lalu jenis pengangguran dan cara mengatasi jenis pengangguran tersebut. Berdasarkan jawaban dari narasumber yang saya wawancarai adalah jenis penganggurannya itu pengangguran terbuka. Lalu cara mengatasinya adalah menguasai soft skill atau digital dalam era yang modern ini. Menurut beliau, menguasai soft skill dan keahlian digital dalam era ini dapat membantu dan mempermudah para pencari kerja untuk menemukan pekerjaan mereka. Karena zaman sekarang ini pasti banyak teknologi-teknologi yang sudah berkembang kan teman-teman. Lalu peran pemerintah dan perusahaan dalam mengurangi pengangguran peningkatan kompetensi tenaga kerjaan. Nah, yang pertama pemerintah dapat membuat usaha padat karya di mana usaha padat karya ini adalah suatu usaha yang menyerap banyak tenaga kerja walaupun hanya satu perusahaan seperti itu teman-teman. Misalkan MBG ada juru masaknya, ada ahli gizinya, ada kokinya, seperti itu. Nah, lalu perusahaan dapat membuka pelatihan tertentu untuk orang-orang yang ingin bekerja di bidang tertentu tersebut. Jadi misalkan ada banyak orang-orang pencari kerja yang ingin mencari kerja di Jepang, lalu nanti banyak perusahaan juga yang akan menyediakan pelatihan khusus untuk ke Jepang. Seperti itu. Lalu pelajaran apa yang kamu peroleh untuk mempersiapkan diri di masa depan? Yang saya peroleh itu pastinya saya harus mengembangkan diri seperti saya harus tahu apa sih yang saya sukai dan saya harus mengembangkan hal tersebut. Yang kedua, mengasah soft skill saya. Jika saya memiliki kemampuan tertentu atau seperti skill-skill yang saya punya, saya pasti akan mengasah skill tersebut sampai saya merasa bahwa itu sudah cukup dibaguskan. Lalu pengalaman langsung yang penting. Pengalaman langsung itu juga penting untuk masa depan ya teman-teman karena perusahaan pasti mencari kandidat-kandidat yang memiliki pengalaman yang banyak dan panjang. Lalu tips dan trik menurut kamu untuk mempersiapkan diri di masa yang datang. Nah, yang pertama kita itu harus mengenali diri kita sendiri atau eh, seperti apa yang saya dan teman-teman apa yang saya suka dan apa kelebihan dan kekurangan saya. Seperti misalkan saya menyukai mengerjakan IT, dan saya harus mengasah skill IT saya. Lalu membangun skill yang tetap relevan. Nah, di era modern ini pasti semuanya berkembang, semuanya serba digital dan semuanya serba maju ya teman-teman. Jadi saya harus membangun skill saya agar tetap relevan di era yang akan datang. Gak mungkin kan saya di era yang semakin modern ini tapi saya tidak mengerti apa itu Word, apa itu rumus-rumus Excel. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, lalu membangun personal branding online. Seperti saya itu mempunyai LinkedIn profesional, CV yang bagus, lalu online portofolio karena kebanyakan HR di zaman sekarang itu mencari kandidatnya secara online.
seperti ada NPWP yang nanti akan dibagi seperti itu. Karena di era sekarang ini pasti teknologi berperan sangat penting ya teman-teman. Nah, lalu yang terakhir mencari pengalaman sebanyak mungkin. Nah, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, pengalaman itu berperan sangat penting dalam mencari pekerjaan ya teman-teman, karena di zaman sekarang itu perusahaan memiliki syarat-syarat yang tidak logis, syarat-syarat yang ketat untuk para pekerja baru yang ingin mencari pekerjaan. Kebanyakan mereka itu pastinya ingin kandidat-kandidat yang sudah terasah, yang sudah bagus skill-skillnya. Nah, seperti itu. Sekian tugas video wawancara dan kesimpulan yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.